Halo Mul, kembali lagi di channel Seraton Auto. Jadi di video kali ini, kalau kemarin tuh aku udah bahas soal CR-V RM3 untuk kelemahan dan kelebihannya. Jadi di video ini tuh aku coba membahas kelebihan dan kekurangan dari mobil Xiaomi saya ini, yaitu Suzuki Splash tipe GL tahun 2011 manual, yang reviewnya itu udah pernah tak bikin sekitar berapa ya, setahun yang lalu dan lumayan viewsnya sampai 15.000. Yang belum nonton bisa cek di sini, saya taruh di situ. Dan di video kali ini aku pengen membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil ini. Jadi mobil ini tuh sebenarnya mobil yang enak, mobil yang nyaman, hatchback, compact, kecil, nyaman, tapi ada beberapa kekurangan dan juga kelebihannya yang akan kita bahas sebentar lagi di video ini. Jadi langsung aja untuk kelemahan yang pertama dari mobil ini itu, walaupun mobil ini tergolong mobil yang cukup muda ya, nggak tua-tua banget, yaitu tahun 2011, tapi setirnya itu belum ada tilt steering. Jadi apalagi teleskopik ya, tilt steering aja nggak ada, apalagi teleskopik. Jadi menurutku itu suatu kekurangan di mobil ini. Karena apa? Karena mobil ini kan mobil buat sehari-hari ya, karena buat ngantor sehari-hari, buat ngantar anak mungkin, buat kerja, buat ya pokoknya kita pakai sendiri lah mobil ini. Dan mobil ini tuh karena irit, jadi mungkin kita pakainya lebih sering ya. Jadi setirnya itu nggak bisa di tilt steering, udah fix gitu aja. Jadi menurutku agak kurang nyaman ya, karena nggak bisa diatur kan. Jadi percuma kalau misal mobilnya itu enak, tapi kalau posisi mengemudinya nggak enak atau nggak ergonomis ya sama aja sebenarnya. Jadi itu salah satu kekurangan dari mobil ini, belum ada tilt steering apalagi teleskopik. Terus yang kedua itu adalah lagi-lagi mobil ini bukan mobil yang tua, bukan termasuk mobil tua, tapi belum ada electric mirror. Nah, jadi untuk mengatur spion itu modelnya itu seperti ini. Jadi seperti apa itu, seperti apa ya, seperti nipple apa itu. Jadi ya agak disayangkan sih kalau mobil dengan tahun segini tapi electric mirrornya belum ada, itu ya kurang lah gitu. Tapi kalau produk aftermarketnya sih ada ya, kalau mau dipasang sendiri electric mirrornya itu sekarang sudah ada, sudah banyak. Tapi kan ya ribet ya ya, harus 2 kali kerja ya. Jadi harus ke bengkel, harus bongkar sana bongkar sini buat masang electric mirror. Tapi kalau nggak pakai electric mirror itu juga susah karena kadang-kadang kan kita butuh, kalau misal mau parkir, mau ngelihat ban yang sebelah kiri, yang belakang gitu kan susah ya. Kalau misal harus ngatur-ngatur, harus pakai tangan gini kan susah. Jadi ya itu tadi ini juga belum tak ganti ya, karena jarang juga ya pakai ini ya. Jadi ya udahlah gitu aja lah. Terus next itu adalah, mungkin kalau beberapa yang pernah memiliki Splash itu pasti setuju dengan hal ini, yaitu koplingnya itu yang sangat amat berat menurutku ya. Menurutku itu koplingnya itu berat. Jadi kalau Splash terus Picanto gitu itu biasanya yang manual itu rata-rata permasalahannya itu di kopling, koplingnya itu berat. Nah, tapi kalau mul-mul yang di luar sana itu pengen punya Splash, itu nggak usah khawatir. Jadi sekarang itu banyak produk aftermarket itu yang namanya itu apa ya, lupa MRM kalau nggak salah, itu buat nyentengin kopling si Splash ini. Nah ini tak spill, bentuknya itu seperti itu. Jadi dia itu alatnya itu cuma berfungsi untuk memperpanjang si apa namanya itu ya, tuas si koplingnya itu yang dari mesin itu ya, untuk memperpanjang. Jadi nanti diinjek itu lebih enteng.
kalau di splash ini. Jadi nggak usah khawatir Mul, kalau misal mau beli splash manual itu ada alatnya itu biar koplingnya itu lebih enteng. Dan seberapa pengaruh entengnya itu pengaruh sekali. Jadi ya bisa mengentengkan lebih dari 50% lah kalau menurutku ya, daripada yang standar tanpa MRM itu. Jadi memang lebih enteng banget Mul kalau untuk kopling di splash ini dengan menggunakan produk itu. Terus yang selanjutnya itu adalah speedometer. Ini juga banyak sekali di forum-forum splash itu mengatakan bahwa speedometer splash itu agak bermasalah. Jadi dia itu kalau misal mesin dingin itu cuma ngedip. Terus nanti kalau udah panas, ya toh, udah panas baru speedometernya tuh berjalan dengan normal. Jadi ngedip, nggak tahu ini kecepatan berapa, RPM berapa itu nggak tahu. Nah itu salah satu permasalahan yang banyak di forum-forum splash. Itu adalah speedometer ya. Jadi kalau misal mul itu mengalami speedometer kayak gitu, itu sebenarnya bisa diperbaiki. Jadi waktu itu di Solo itu ada, itu biayanya itu sekitar 250.000 untuk membenarkan speedometer yang kedip-kedip itu. Nah itulah tadi kelemahan dari Suzuki Splash. Dan ada satu lagi Mul, itu bangku belakang yang menurutku itu cenderung agak sempit. Jadi bangku belakangnya itu kalau dilihat dari dimensi bodinya ya sebenarnya harusnya bisa lebih lega lagi. Tapi nggak tahu kenapa kalau menurutku itu bagian belakangnya itu agak sedikit sempit, dan bagasinya juga nggak terlalu lebar-lebar banget. Mungkin karena desainnya itu ya, karena desainnya seperti itu. Jadi ya itulah kelemahan splash yang saya alami sendiri. Oh ya, sama desainnya yang terlalu dipaksakan untuk hatchback. Jadi yang bagian belakang itu terkesan terlalu dipotong gitu ya, terlalu tajam. Itu udah pernah tak bahas juga di reviewnya Splash. Dan ya mungkin itu aja ya Mul ya untuk kekurangan dari Suzuki Splash. Terus sekarang itu kita masuk ke kelebihan dari Suzuki Splash. Kelebihan yang pertama itu adalah mobil ini satu-satunya di kelasnya yang menggunakan mesin 4 silinder. Nah, jadi ini mesinnya itu 4 silinder 1200 cc manual, dan 1200 cc manual itu disalurkan ke dua roda depan, yaitu front wheel drive. Jadi mobil ini front wheel drive dengan tenaganya itu sebesar segini, aku lupa itu nggak tulis di layar, dan memakai transmisi 5 speed manual. Nah untuk kendala di mesin ini apa? Nggak ada. Untuk permasalahan di mesin ini apa? Nggak ada ya, paling cuma itu Mul, kemarin aku habis ganti fan belt untuk untuk AC, jadi udah mulai berdecit itu. Tapi kalau overall untuk mesinnya itu nggak ada masalah sama sekali ya selama aku punya mobil Splash ini. Jadi cukup reliable juga mobil ini, enak, tangguh, rasionya panjang-panjang giginya. Jadi untuk kecepatan tinggi juga mobil ini enak, stabil ya, nggak usah ragu-ragu lah kalau mau beli mobil ini. Terus next yang kedua itu adalah dia satu-satunya di kelasnya yang memakai velg ring 15, dan bannya itu ukuran, aku lupa Mbak, ukurannya segitu, tak taruh di layar. Jadi otomatis ini lebih nyaman mobilnya, otomatis ini mobilnya itu dia lebih stabil karena pakai ban ukuran segitu. Ini bannya sama kayak punyanya R3 ya, jadi dia ring 15 terus ukurannya segitu ya, enak lah Mul. Ini beberapa kali aku pakai di tol, itu mobilnya stabil, mobilnya enak. Nah kelebihan selanjutnya itu adalah BBM, konsumsi BBM yang sangat irit. Jadi mobil ini 1200 cc 4 silinder manual, dia irit sekali. Jadi
Tapi keiritannya itu tidak mempengaruhi performanya ya. Jadi kalau menurutku performanya sih masih oke. Konsumsi BBM-nya juga irit. Nah, itu udah kombinasi yang pas di mobil ini. Nah, sekali lagi mobil ini dipakai sehari-hari, mobil ini dipakai setiap hari mungkin. Nah, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 1:15, 1:16 kalau nggak salah ya mulia untuk dalam kota. Itu aku belum pernah mengecek secara realnya, tapi kalau misal diisi 100.000 itu ya mungkin bisa dipakai buat seminggu lah gitu. Tapi caranya nggak terlalu jauh ya, itu masih bisa. Terus yang selanjutnya itu adalah untuk kualitas bodinya ya, karena ini kan dari India. Jadi kualitas bodinya dibanding dengan rival-rivalnya, dibanding dengan kompetitornya, ini menurutku yang salah satu yang paling terbaik. Nah, jadi mau enggak yang kaleng gembreng gitu, enggak, tapi enggak yang tebel-tebel banget juga. Jadi untuk bodinya itu sudah pas lah untuk Suzuki Splash ini gitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah fitur keselamatannya yang lumayan komplit ya Mul ya. Jadi kelebihan Suzuki Splash ini dia sudah menggunakan ABS EBD ya kan, dengan chill lock gitu. Jadi mobil ini fitur keselamatannya cukup lengkap ya Mul ya, cukup lengkap. Terus dia karena nggak semuanya rival-rivalnya itu udah menggunakan ABS EBD itu. Jadi ini salah satu kelebihan dari Suzuki Splash. Terus yang terakhir itu adalah perawatan mobil ini yang mudah. Jadi Suzuki Splash ini karena dia Suzuki, perawatannya itu lebih mudah karena Suzuki ya. Jadi mungkin partnya itu juga lebih murah daripada Toyota atau Honda mungkin. Jadi untuk perawatan, pergantian spare part, terus mungkin kalau ada apapun yang perlu diganti itu dia itu lebih murah Mul. Jadi ya mungkin itu aja ya Mul ya untuk kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Splash ini. Mungkin kalau ada yang kurang, sekali lagi ya, kalau ada yang kurang tepat dari apa yang tak sampaikan itu bisa dikoreksi di kolom komentar, nanti kita belajar sama-sama. Terus mungkin Mas ini kok ini ternyata ini ada permasalahan yang lain ini lah, itu nanti kita bahas semua di kolom komentar. Oke? Dan terima kasih Mul telah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.